Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Komisi 1 DPRD Banjarmasin menggelar rapat mengenai pembangunan gedung parkir Duta Mall Nang hingga Wayahini diduga masih belum memiliki izin mendirikan bangunan. Berkaitan dengan Duta Mall masih ada persyaratan yang masih belum terpenuhi, yaitu koefisien dasar bangunan. Ada happy endingnya. Komisi 1 DPRD Banjarmasin menggelar rapat mengenai pembangunan gedung parkir Duta Mall di Jalan Ayani, Pal 2,5 Banjarmasin Tengah, Nang hingga Wayahini diduga masih belum memiliki izin mendirikan bangunan. Pertemuan ini dihadiri perwakilan manajemen Duta Mall, Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, Satpol PP Banjarmasin, Camat Banjarmasin Tengah Wan Lurah Sungai Baru, jelang kemarin Selasa 14 Januari 2020. Anggota Komisi 1 DPRD Banjarmasin M. Ismail Ibrahim mengakui bila DM ini adalah kebanggaan warga Kalimantan Selatan karena satu-satunya mall yang berdiri megah di Banjarmasin sehingga menjadi magnet dari berbagai penjuru untuk datang ke ibu kota provinsi Kalimantan Selatan ini. Wan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai perusahaan besar, maka bila mengerjakan atau membangun bangunan, ujar M. Ismail Ibrahim, harus dipikirkan matang-matang. Jangan mengerjakan dulu kemudian urusan belakangan, tetapi aturan tetap harus dipenuhi. Jika terlambat penerbitan IMB-nya, pasti ada masalah yang belum dipenuhi. M. Ismail Ibrahim menyatakan sangat luar biasa bila DM bisa membangun gedung parkir setinggi 11 lantai tanpa memiliki IMB. Berbeda dengan warga, bila membangun kada berizin bisa langsung dihentikan oleh pihak kelurahan. Ada izin, kelurahan sudah bisa stop dulu. Duta Mall bisa hebat dong. Kontribusi apa Duta Mall dengan dinas perizinan bisa membangun? Ya, gitu loh. Bisa dijelaskan kenapa bisa kenapa bisa. Kalau kayak itu masyarakat bisa aja bangun semuaan. Karena perizinan belakangan bisa. Kalau memang bisa kayak itu, tapi itu ada kita kehendaki kan. Artinya kami menghendaki Duta Mall supaya berdiri megah. Memang kita melihat parkir itu memang dibutuhkan. Kita aja kalau hendak parkir tak putar tuh kasih dapat-dapatan lagi putar sampai ke bawah. Nah itu artinya itu memang kita memang memerlukan. Tetapi kalau gaya-gaya yang seperti itu bangun dulu, nah kita ada menghendaki juga. Tetapi carilah solusinya. Nah ini kan udah bagusnya duduk semeja nih kan, artinya oke, selesaikan. Kepala DPMPTSP Murianta menyatakan bila pengurusan perizinan Wayahini sangat cepat, namun berkaitan dengan DM masih ada persyaratan yang masih belum terpenuhi, yaitu koefisien dasar bangunan. Koefisien ini, ujar Murianta, adalah luas tanah yang tersedia dibandingkan dengan luas bangunan dasar yang dibangun. Karena belum terpenuhi maka belum dikeluarkan IMB-nya. Murianta meminta pihak manajemen DM untuk menghitung kembali luasan tanah yang sudah dibebaskan karena dikhawatirkan sudah memenuhi syarat sehingga izinnya bisa diterbitkan. Nah, saran ulun ke teman-teman Duta Mall untuk mencoba sekali lagi hitung keseluruhan yang sudah terbebaskan itu berapa. Ajukan ke kami atau diskusi ke kami seberapa hitungannya. Nah, siapa tahu itu sudah memenuhi. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah parkir ini sudah bisa diizinkan. Kalau yang di belakang kita harus menunggu perubahan menunggu revisi RW, tapi untuk yang parkir rasanya kalau memang KDB-nya terpenuhi, insya Allah akan bisa diizinkan. Tetapi itu pun dengan rekomendasi dari PO terkait dengan kekuatan bangunan, keandalan bangunan, terus kemudian keselamatannya. Jadi itu nanti rekomendasinya dari TAPG. Jadi itu yang kami sarankan, mudah-mudahan dari Duta Mall secepatnya ini, insya Allah kalau itu terpenuhi, kami 14 hari kerja izin itu bisa keluar. Sementara itu, manajer operasional Duta Mall Banjarmasin Yeni Purnawati menyambut baik pertemuan ini sehingga ada titik terang masalah perizinan pembangunan gedung parkir setinggi 11 lantai tersebut. Yeni Purnawati menyatakan bila manajemen Duta Mall akan memenuhi syarat koefisien dasar bangunan sebagai syarat penerbitan IMB itu paling lambat bulan Februari nanti.